Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumradal mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini insyaallah kita berada di malam 24 ya Bapak-bapak. Artinya sudah 23 hari kita melaksanakan ibadah syaum. Mudah-mudahan selama 23 hari ibadah syaum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah kenikmatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin hingga akhir Ramadan nanti dan bertemu Ramadan yang akan datang. Allahumma amin. Tidak sedikit ada di antara saudara kita yang tahun ini tidak menikmati bulan Ramadan. Ada yang baru 1 hari sudah balik ke kampung. Ada yang 1 minggu pulang kampung. Kampungnya bukan di Jawa, bukan di Makassar, bukan di Kalimantan, tapi kampung yang hakiki. Mudah-mudahan kita juga akan nyusul, cuma nggak tahu kapan nyusulnya, insya Allah. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada uswatun kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya serta pengikut-pengikutnya selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumradal mu'minin rahimakumullah. Pada malam hari ini saya diamanahkan panitia untuk menyampaikan topik berkaitan dengan hukum membeli baju menjelang lebaran. Inilah momen-momen yang mungkin ditunggu sebagian umat Islam di Indonesia ketika menjelang akhir Ramadan. Pemandangannya luar biasa. Shop-shop masjid mengalami kemajuannya Pak Yai. Termasuk masjid Jamiatul Salihah juga kemajuan. Kemajuan shopnya maksudnya. Kemarin saya di masjid lain juga sama, ternyata mengalami kemajuan shopnya. Dan ini menjadi kayak keunikan. Menjelang 10 akhir Ramadan malah maju. Apa yang terjadi? Jamaah kita pindah Pak Yai. Pindahnya kemana? Ke Matahari, ke Ramayana. Kenapa? Di sana promosi 50 plus 20, 50 plus 30. Subhanallah. Di sana promosi diskon, di sini Allah kasih bonus. Subhanallah. Tergantung kita mau ambil bonus atau ambil diskon. Biasanya nih ibu-ibu ya Pak Yai suka diskon. Ayo Pak, kita tarawihnya nanti aja, ada diskon. Padahal di sini Allah kasih bonus apa? Barang siapa yang menemui malam Lailatul Qadar, seolah-olah dia beribadah 1000 bulan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita yang hadir dapat malam Lailatul Qadar. Amin. 1000 bulan kurang lebih ibadah 83 tahun. Mohon maaf bapak-bapak yang sudah sepuh, ada yang sudah 83 tahun enggak nih? Belum ada kira-kira ya? Kalau ada itu sudah bonus luar biasa. Itu 1 kali ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjelang akhir Ramadan, kalau saya lihat di televisi sholat tarawih di Mekah akhir Ramadan bukannya sepi, makin padat, kita makin lenggang. Karena tadi perbedaannya. Disinilah terasa orang-orang yang akan mencapai finish ketika start rame-rame menjelang 10 akhir Ramadan yang para ulama mengatakan sebagai idku minan nar. Inilah yang akan menjadi garis finish. Lalu berkaitan dengan tema tadi, salahkah Ustadz kalau kita beli baju? Hukumnya bagaimana? Islam menganjurkan kita
salah satunya adalah menutup aurat. Tentu telah ditentukan oleh Allah batas-batasan aurat mana yang perlu kita tutup. Bahkan Allah perintahkan kita ketika menuju masjid Allah, diperintahkan menggunakan baju yang terbaik, baju yang bagus. Apalagi menyongsong hari raya Idul Fitri, biasanya berbondong cari baju lebaran. Beberapa para ulama mengatakan tidak dilarang tapi tidak diwajibkan. Artinya apa? Dianjurkan. Jangan sampai membebani diri kita, keluarga kita, tergopoh-gopoh kita dalam rangka untuk mencari baju baru sampai melupakan taraweh, sampai melupakan tadarus dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ini yang terjadi fenomena ini. Ya. Kalau bicara hukumnya dianjurkan, tidak diwajibkan, juga tidak dilarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lantas bagaimana kalau tidak gunakan baju baru ketika lebaran? Tidak masalah. Yang penting bajunya masih layak pakai, sopan, menutup aurat. Ya. Malu dong Ustadz, masa nggak pakai baju? Tidak harus baju baru. Ya. Tapi ketika mampu, ya silahkan. Karena apa? Tidak diwajibkan. Yang jadi garis bawah adalah ketika sampai kita berbondong-bondong cari diskon di sana, melupakan bonusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tuh kita yang tarawih belakangan menuju Ramadan masih dapat diskonnya bisa jadi 90, karena semakin malam diskonnya semakin besar. Masih kita dapat bonus, di sana dapat diskon. Tapi kalau mendulukan diskon, insya Allah nggak dapat bonus. Inilah perbedaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penampilan juga boleh di dalam Islam dianjurkan. Karena apa? Allah inna wa jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Mohon maaf nih bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita lagi sholat, mohon maaf, menggunakan kaos oblong, di belakang ada tulisannya, kira-kira bapak yang di belakang terganggu nggak? Sangat terganggu. Apalagi tulisannya apa, lihat-lihat, lo naksir ya gitu. Mohon maaf, kan kita di belakang jadi nggak kusuk. Apa, lihat-lihat. Ada yang lebih kacam. Kalau saya di Jogja itu tulisannya nggak seru pak, jenis-jenis mata, ya kan? Di belakang kita, di belakang jadi mau baca doa atau ngebaca kaos gitu. Inilah kenapa dianjurkan. Rasulullah menyukai baju yang polos, terutama yang putih, kelihatan bersih. Ya, ketika sholat kan nggak ada yang dibaca-baca itu. Nah, dianjurkan. Lalu Ustadz, gimana kalau pakai sholat oblong? Sholatnya insya Allah sah, cuma ngeganggu tuh yang di belakang, tidak memenuhi adab. Ini bapak-bapak kalau dipanggil rapat RT aja pakai baju yang bagus, batik, kemeja yang baik, pakai parfum lagi. Masa menghadap Allah cuma kaos oblong? Secara etika kurang etis. Kita menghadap Pak RT, menghadap Pak Lurah, sampai bos saja kita pakai. Masa menghadap yang memiliki bos, yang memberi hidup bos kita, masa pakai kaos oblong? Naudzubillah. Mari kita kedepankan etika ketika menghadap Allah, adab yang kita kedepankan. Kita memohon kepada Allah harus dengan adab yang baik. Al-Kisah suatu hari seorang pemuda berdoa di masjid dengan kusuknya, dia berdoa sampai nangis. Tapi Rasul mengatakan apa? Tersenyum. Kenapa? Doanya ditolak oleh Allah. Kenapa? Rasulullah kan diberikan kelebihan oleh Allah untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita. Hal-hal yang gaib pun dia mampu diberikan oleh Allah karena diberikan mukjizat. Apa sih pun ketika doa Rasulullah cuma tersenyum. Bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah? Sementara apa yang dipakai dihasilkan dari yang tidak dihalalkan oleh Allah. Makanan yang masuk dalam perutnya juga makanan yang subhat. Artinya apa? Campur yang haram dan yang halal. Itu menjadi pelajaran buat kita, ya. Doanya kusuk tapi ternyata yang nempel di badan kita didapatkan dari cara yang tidak halal. Makanan yang masuk pun campur. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ketika berakhir, umat Islam di negara kita biasanya seolah-olah senang, seolah kayak merdeka gitu. Merdeka, senang hari raya, sampai menyongsongnya. Kalau kita baca kisah para sahabat salafus soleh, justru ketika akhir Ramadan mereka nangis.
Nangisnya sedih kenapa? Ditinggalkan bulan yang mulia ini, bulan yang kita nanti-nantikan sepanjang tahun. Kenapa para sahabat nangis? Rasulullah mengatakan, seandainya umatku ini tahu fadilah bulan Ramadan, maka dia niscaya akan berdoa kepada Allah sepanjang tahun itu Ramadan terus. Tapi ternyata tidak. Inilah keistimewaan umat akhir zaman, diberikan satu bulan yang khusus, di mana bulan itu bulan yang terbaik, ibadah pahala dilipat gandakan. Ada satu malam yang tadi saya katakan, malam Lailatul Qadar, luar biasa. Inilah keistimewaan umat terakhir. Ketika menyongsong hari raya, tidak salahnya kita menggunakan baju yang terbaik, namun tidak harus yang baru. Masih bagus ya kita pakai. Apalagi nanti ketika sholat Id, saya kadang perhatikan bapak-bapak ibu ketika sholat di lapangan, mohon maaf nih, biasanya yang dari kepala sampai bawah serba baru, bisa ditebak tuh sholatnya biasanya setahun 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri. Sholat ke lapangan paling duluan, dari kepala sampai kaki semua baru. Sampai lapangan sholat 2 rakaat. Saya mikir, kira-kira di lapangan sholat apa bapak-bapak ibu-ibu? Nggak ada ya Pak Ye? Sholat 2 rakaat di lapangan ada nggak? Kalau di masjid ada, sholat tahiyatul masjid, kayak khusyuk, subhanallah. Mungkin dia berniat baik tapi kurang ilmu. Inilah pentingnya kita thalabil ilmu, saling memberikan pengajaran. Melalui mimbar-mimbar seperti ini mendapatkan ilmu yang sedikit tapi bisa kita manfaatkan. Sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, hukumnya memberi baju ketika lebaran tidak dilarang, juga tidak diwajibkan, tapi dianjurkan oleh Rasulullah. Lalu berikut, ketika kita sudah membeli baju yang mampu membeli yang baru, jangan sombong sampai mengatakan, lihat baju saya, beli di mana? Di sana, harganya beli bajumu bisa dapat 10. Ini tipe orang-orang yang sombong. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong di muka bumi? Siapa contohnya? Qarun laknatullah, dia dilaknat oleh Allah karena sombongannya. Dia lupa yang memberi kekayaan adalah Allah. Fir'aun yang menyembuhkan dirinya, Allah juga tidak suka ya. Dan beberapa kisah-kisah Al-Quran yang Allah tuliskan buat kita menjadikan ibrah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kita saja ya bapak-bapak ibu, kalau ada teman yang sombong kan hati kita rasanya dedek ya, sombong amat gitu loh. Padahal apa yang kita miliki tidak semua dibawa mati Pak. Yang kita bawa mati adalah amal ibadah. Baju baru yang harganya ratusan juta pun tidak akan dibawa. Rumah mewah ya, yang megah dan segala macam, ketika kita sudah kembali menghadap Allah, cuma kain kafan yang kita bawa dan amalan tentu yang kita bawa. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, mari mumpung ada sisa beberapa hari ke depan di bulan Ramadan ini, kita kencangkan lagi ikat pinggang kita, ikat kuat sarung kita, dalam rangkaian apa? Kita lebih getol lagi untuk ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu Lailatul Qadar di sisa malam terakhir ini. Kita perkuat lagi ibadah kita. Kenapa? Rasulullah memberikan contoh ketika menjelang 10 malam Ramadan, beliau lebih khusyuk ibadahnya, lebih banyak ketimbang yang lain. Sholatnya lebih panjang, bacaannya lebih khusyuk, tadarusnya dan lain sebagainya. Kita bisa meniru. Syukur-syukur kalau kita mampu meniru iktikaf di dalam masjid 10 hari ke belakang ini. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini sudah 24 besok. Berarti kalau hitung-hitungan bisa 6 atau 5 atau 7 hari ke depan kita akan ditinggal bulan Ramadan, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan panjang usia, bisa bertemu Ramadan akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah diterima segala ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Juga kita doakan pada saudara kita yang sedang sakit, baik di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya dan bisa menjadi kafarah dosa buat saudara kita. Amin, Allahumma amin.
Demikianlah ceramah singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dan kita mampu melaksanakan. Intinya hukumnya adalah dianjurkan, tidak diwajibkan dan juga tidak dilarang. Yang kedua, ketika mampu membeli jangan sombong. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.